Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore dan malam hari ini. Kembali kami boleh berhimpun lewat Zoom online ini. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan dan kemampuan, sehingga kami boleh Tuhan bersatu hati mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau pimpin, berikan kekuatan dan berikan kemampuan ekstra, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa dari Tuhan pada hamba-Mu Dr. Hanas yang akan sebentar lagi mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi dia secara khusus, memberkati kami semua yang mendengar, memberkati mereka juga yang sedang Tuhan dalam bergegas untuk masuk dalam Zoom online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap pengurus siapapun yang ada Tuhan. Mari kami taruhkan semua dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-berkat jasmani maupun terutama berkat-berkat rohani kami boleh terima lewat kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih doa dan langsung serah kita pada sore hari ini kepada Hanas, disilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Kita sekarang masuk di dimensi yang ketiga, secara khusus bicara tentang bibliologi ya. Bicara tentang bibliologi. Nah, bibliologi ini materinya banyak sekali dan ini merupakan materi yang sangat penting untuk mahasiswa terutama ya. Nah, bibliologi itu bicara tentang Bible, kira-kira begitulah ya, Alkitab. Ajaran tentang Alkitab dan hal-hal yang berkorelasi makanya namanya bibliologi CS. Alkitab ini merupakan kitab suci yang dijadikan pegangan atau pedoman hidup orang yang menerima Yesus Kristus ya, secara pribadi sebagai Tuhan atau Juru Selamat. Namun di sisi yang lain ada keraguan terhadap isi Alkitab itu yang menjadi problem. Nah, ini harus dihindari. Alkitab dipelajari untuk dipahami dan dilakukan. Namun di sisi yang lain ada juga yang mempelajari Alkitab untuk mendaftarkan semua kesalahan, semua pertentangan yang tampaknya ditemukan di dalam Alkitab. Jadi bukan betul-betul kesalahan atau pertentangan, tapi tampaknya saja ya. Nah, pandangan ortodoks itu percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, kebenaran yang bersifat absolut dan objektif. Mendapat tantangan tentunya baik dari kelompok liberal yang bebas menafsirkan Alkitab maupun neo-ortodoks. Neo-ortodoks itu artinya ortodoks yang baru ya, bukan ortodoks yang sesungguhnya. Kalau ortodoks itu kan yang benar sebenarnya. Ya baik, kita mulai dengan peristilahan. Alkitab itu adalah istilah yang digunakan untuk Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Kemudian biblion. Biblion itu istilah yang sama juga digunakan, Bible, Bibel gitu ya. Atau buku atau gulungan, artinya Bibel atau Bible itu artinya gulungan atau buku ya, Lukas 4 ayat 17. Kemudian selain itu skriptura. Nah, skriptura ini dipakai dalam Perjanjian Baru untuk menyatakan Perjanjian Lama yang diinspirasi oleh Allah. Bisa dicek dalam Roma 3 ayat 2 dan 2 Petrus 3 ayat yang ke-6 ya. Kemudian juga disebut firman Allah. Jadi Alkitab itu disebut firman Allah, Alkitab itu disebut biblion, Alkitab itu disebut skriptura, Alkitab itu juga bisa disebut firman Allah. Nah, ini dipergunakan untuk menyatakan tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Jadi firman Allah itu digunakan untuk menyatakan itulah PL, itulah PB. Dalam Matius 15 ayat 6, Yohanes 10 ayat 35 maupun Ibrani 4 ayat 12 ya.
Nah, ada beberapa pandangan yang harus kita perhatikan terkait dengan Alkitab ya. Pertama itu kalau kita cek zaman bapak-bapak gereja ya. Nah, pengetahuan tentang Alkitab itu sangat sederhana pada waktu itu. Sangat sederhana sekali ya. Mereka yakin bahwa perjanjian lama adalah firman Allah. Begitu juga mereka suka mengutip perkataan Tuhan Yesus dan tulisan Paulus. Itu bapak-bapak gereja. Tidak ada pertentangan ya. Kemudian zaman apologetik atau para teolog di abad kedua, abad ketiga ya. Muncul ajaran-ajaran sesat yang membuat mereka atau para apologetik ini memikirkan betapa Alkitab adalah pegangan yang teguh. Ingat bahwa Alkitab PL dan PB di abad 1 itu tidak pernah ada masalah. Nanti di abad kedua dan abad ketiga mulai Alkitab itu diobok-obok, mulai digoyang-goyang, mulai dicari, mulai diplesetkan pengertian pemahamannya, ditafsirkan berdasarkan kepentingan. Bukan lagi berdasarkan maksud penulis teks. Ingat, kita harus melihat teks Alkitab itu berdasarkan maksud si penulis Alkitab. Misalnya Injil Matius harus dipahami berdasarkan maksud si Matius ketika menulis, bukan maksud kita di masa kini. Walaupun ada korelasi atau implementasi terkait yang bisa kita lihat. Pertama yang perlu kita perhatikan terkait dengan zaman apologetika itu namanya ebionitisme. Ebionitisme ini adalah kelompok yang mencampurkan ajaran Kristen dengan Yudaisme, yang menyatakan bahwa Yesus manusia semata-mata. Jadi Yesus itu tidak ilahi. Yesus itu cuma manusiawi. Saya ulangi, Yesus tidak ilahi, Yesus itu cuma manusiawi. Nah, ini sudah muncul di abad kedua dan abad ketiga ya. Jadi kalau pemahaman ini muncul lagi, sebenarnya itu bisa dikatakan apa? New ebionitisme. Ebionitisme yang baru, karena ebionitisme yang sesungguhnya kan itu ada di abad kedua, abad ketiga. Kemudian yang kedua, Elkesaitisme. Elkesaitisme ini apa? Paham, isme itu kan paham ya, paham yang menolak perjanjian lama, tetapi mengikuti kitab Elkasai. Ada kitab Elkasai ya, nah, tapi PL ditolak. Yang ketiga disebut gnostisisme. Nah, gnostisisme ini paham gnostik maksudnya. Ajaran yang menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keselamatan harus melalui pengetahuan. Jadi pengetahuan itu merupakan hal yang utama untuk mendapatkan salvation ataupun keselamatan ya. Teori yang dikembangkan itu adalah teori dualisme. Dualisme yang menyatakan bahwa materi itu jahat. Tuhan itu roh dan tidak mungkin berhubungan dengan materi, atau dengan kata lain, Tuhan tidak mungkin berdiam di dalam tubuh yang berdosa, yaitu tubuh Kristus. Kenapa dikatakan dualisme? Apa yang satu, apa yang satu? Artinya dua kan? Yang satu menyatakan bahwa roh itu baik, tubuh itu jahat. Materi itu jahat, imateri itu baik. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mungkin yang adalah Allah berdiam di dalam materi yang adalah tubuh. Sebenarnya tekanan utamanya ini ingin menjelaskan karena Yesus itu mengambil tubuh, maka dia tidak ilahi. Sehingga menolak keilahian Yesus. Intinya sebenarnya itu paham gnostisisme ini. Nah, Paulus begitu keras menyangkal ajaran gnostisisme ini dalam Kolose pasal 1 ya. Kemudian selanjutnya ada paham yang namanya marcionis atau marcionisme. Ini timbul dari gereja sekitar tahun 140 Masehi ya, yang menyatakan bahwa ajaran Paulus tentang Kristus itu bertentangan dengan perjanjian lama. Ada pengajaran Paulus yang diterima tetapi tidak semua ya. Kemudian kitab Lukas direvisi dan menciptakan buku-buku rasul yang baru. Sementara kita paham bersama sekitar tahun 300-an, Alkitab itu sudah di close book. Close book artinya tutup buku. Tutup buku bukan
hitung-hitungan keuangan sudah selesai, bukan. Tutup buku artinya tidak ada lagi kemungkinan atau dibukanya kitab baru yang akan dikanon, yang diterima sebagai standar firman Allah, gitu ya. Kemudian montanisme atau paham montanis. Montanis itu muncul dari gereja juga. Tokohnya bernama Montanus. Dia merasa mendapatkan ilham dari Tuhan. Suaranya diakui sebagai suara Roh Kudus, gitu ya. Sementara kita memahami bersama-sama bahwa tidak ada lagi yang namanya rasul dalam arti possession. Possession itu beda dengan technical ya. Possession itu berarti bicara jabatan. Tapi kalau teknik itu berarti berbicara tentang melakukan sesuatu. Jadi tugas rasul masih dikerjakan, tapi possession rasul apostle sudah tidak ada. Dalam artian apostle yang sangat menentukan firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah sudah tidak ada lagi yang baru, kecuali perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau possessionnya apostle, rasul bukan sebagai pribadi yang menentukan kanon ataupun firman Allah di sekarang ini, maka saya lebih setuju ya dengan pernyataan almarhum Dr. Peter Anggu ya, yang menyatakan new apostle. Jadi lebih cocok kalau mau menggunakan istilah new apostle. Artinya rasul-rasul baru yang pengertian atau maksudnya tentu berbeda dengan apostle, rasul di dalam perjanjian baru. Nah, perlu diketahui juga ada penganiayaan terhadap orang Kristen atau orang Yahudi Kristen ya, tahun 33 Masehi sampai tahun 75 itu ya. Sehingga terjadi diaspora di mana Konstantinopel memerintah yang mengakibatkan ada penganiayaan yang begitu hebat tahun 70 sampai 313 ya oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Nah, setelah kita melihat zaman bapak-bapak gereja, zaman apologetik atau para teolog di abad 1 dan kedua, abad kedua dan ketiga, maka hal lain yang perlu kita perhatikan juga adalah apa yang disebut dengan rasionalisme. Nah, rasionalisme ini memiliki dua view. Pertama disebut extreme view, yang kedua moderate view. Extreme view artinya menyangkal semua kemungkinan supranatural dari wahyu. Jadi menolak wahyu yang supranatural itu. Yang kedua itu disebut moderate view, artinya mengakui sedikit adanya unsur supranatural. Namun akal manusia menjadi ujian terbesar. Nah, ini juga miss, ini juga keliru, ini juga salah. Karena kita meyakini bahwa akal itu dibawa kekuatan Holy Spirit. Jadi yang menghakimi akal manusia itu adalah Roh Allah. Bukan Roh Allah itu dihakimi, diuji oleh akal manusia. Ingat bahwa kehidupan ini ada yang irasional, walaupun ada yang rasional. Ada yang supranatural, walaupun ada yang natural. Itu tidak bisa dihindari. Itu ya. Kemudian yang keempat, Romanisme. Dikatakan bahwa Alkitab adalah produk gereja. Jadi bukan kuasa yang paling utama di dalam Alkitab, tetapi tradisi. Kuasa tertinggi ada pada gereja. Sehingga Alkitab itu, maaf, dengan tidak bermaksud menyinggung sahabat, teman, saudara, kami orang-orang Protestan belum bisa menerima Deuteronomika Pisdopigrapha yang merupakan kitab di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ada kitab selipan di antara kitab Maliaki dan Matius. Itu yang kami tidak terima sebagai orang-orang Protestan, sebagai orang karismatik maupun sebagai orang Injil ya. Kemudian mistisisme. Mistisisme menyatakan bahwa pengalaman batin bersama Alkitab adalah penguasa tertinggi, tidak bisa. Nah, ini bentuk modernnya muncul di zaman sekarang ya.
Maaf Bapak Ibu, perhatikan pernyataan saya. Ada kata-kata yang muncul di kalangan kita begini. Yang penting itu remanya bukan logosnya. Hati-hati dengan kata-kata itu. Jangan-jangan kita sendiri tidak mengerti, tetapi kita menggunakan kata-kata itu karena orang-orang banyak menggunakan kata-kata itu. Jadi banyak pernyataan-pernyataan yang sebenarnya keliru, tapi sudah mengakar. Susah dicabut. Logos itu lebih tinggi daripada rema. Kalau mengecek Injil Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, en arche en hologos. Jadi logos itu tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, sementara pernyataan yang muncul di lapangan adalah yang penting remanya bukan logosnya, keliru. Hati-hati dengan kata-kata itu ya. Ya nggak apa-apalah kalau kita belajar mendengar tapi tidak mentransfer ataupun juga memperbanyak statement itu ya. Ingat bahwa kekristenan itu bukan pengalaman. Maksudnya begini, jangan menjadikan pengalaman batin atau pengalaman spiritual itu menjadi ukuran untuk menghakimi Alkitab. Itu keliru besar. Bahasa saya begini, Alkitab tidak butuh pembetulan. Alkitab tidak butuh pengakuan. Karena dia adalah firman Allah. Tanpa kita mengakui, tanpa kita mengalami pengalaman batin, dia absolutely independent, otoritatif. Hati-hati ini ya. Jadi jangan bersaksi di gereja, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Saya percaya Alkitab karena terbukti memberkati kehidupan saya, menyembuhkan sakit saya, menjawab doa-doa saya. Mungkin kalau dalam rangka ingin memberikan penguatan kepada diri dan umat, oke saja. Tapi jangan sampai berkata bahwa ada pengalaman mistis, pengalaman goib, atau pengalaman batin yang luar biasa yang menyebabkan saya mengakui Alkitab itu. Iya dan amin. Itu keliru ya. Saya tekankan bahwa Alkitab adalah firman Allah, sekalipun mungkin apa yang dinyatakan di dalam Alkitab itu yang menjadi janji-janji Tuhan, baik secara psikologi maupun secara fisikal, belum terjadi. Terutama bagi mereka yang lebih mengejar hal-hal yang bersifat finansial dalam pengiringan kepada Allah. Ya, kemudian sekte. Alkitab bersama buku-buku tulisan pendiri sekte yang disebut dengan Joseph Smith. Mohon maaf teman-teman sahabat ya, yang dompleng di kekristenan. Ya, kita doakan lah ya. Sebenarnya Joseph Smith kerohaniannya bobrok. Mengapa kita katakan demikian? Karena dia mencoba untuk mempelintir Alkitab. Ini saya orang Injili, jadi ngomongnya agak sedikit keras dan rada sedikit berani, rada sedikit tajam. Jangan mempelintir Alkitab yang ujungnya sebenarnya tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan sesat. Saya jarang ngomong kata sesat. Tapi malam ini berani dengan penuh kerenan hati dalam konteks keyakinan iman Kristen. Orang yang mencoba menggunakan Alkitab bisa menjelaskan panjang lebar tentang Yesus, tapi menolak ketuhanan Yesus Kristus yang menyerupai kekristenan, mendekati kekristenan, model-model pola-polanya, itu sebenarnya yang harus ditolak. Walaupun tampaknya ada kebaikan yang boleh kita lihat dari komunitas ini. Ya, dengan sangat mohon maaf ya, Alkitab tidak bisa disamakan dengan buku-buku yang ditulis oleh siapapun, termasuk sekte-sekte yang baru.
yang kemudian disejajarkan, buku-buku itu memiliki kuasa yang tinggi sama dengan Alkitab. Tidak akan pernah. Itu menurut keyakinan kami sebagai orang Injil. Kemudian yang ketujuh liberal, pandangan liberal, menyatakan adanya bagian-bagian dari Alkitab yang merupakan firman Allah. Ini perhatikan statement ini ya. Alkitab merupakan firman Allah salah 100%. Alkitab bagian daripada firman Allah salah 100%. Karena bagi orang Injili 99 itu sama dengan salah 100%. Maksudnya gimana? Alkitab bukan bagian firman Allah, Alkitab bukan merupakan firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah. Ya, sedikit bedanya tapi signifikan maknanya. Nah, kelompok liberal ini menyatakan bahwa Alkitab itu bagian atau merupakan firman Allah. Kenapa? Karena ada perkataan-perkataan manusia di dalamnya. Bukan hanya perkataan Allah. Nah, komunitas ini percaya dan menentukan sendiri mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini seperti musuh dalam selimut juga ya. Saya ulangi kembali bahwa position kita terhadap Alkitab absolutely kebenaran yang tidak pernah salah, kebenaran yang tidak pernah berubah, kebenaran yang berotoritas. The truth never change. Kebenaran tidak pernah berubah. Alkitab. Kemudian yang kedelapan adalah New Orthodox atau disebut juga Barthianism. Ya, ini kalau ortodoks kan artinya benar, kalau neo artinya baru, berarti bukan yang benar ya, benar yang baru. Kalau diterjemahkan secara literal, tapi bukan itu maksudnya ya. Nah, ortodoks berarti jalan yang benar. Saksi yang benar tentang Kristus, namun tidak sama dengan artinya gini, ortodoks itu tidak sama dengan New Orthodox. Karena New Orthodox ini sebenarnya perkawinan antara liberal dan Injili. Gitu ya. Komunitas ini percaya bahwa seluruh bagian Alkitab merupakan perkataan manusia yang mungkin salah. Itu New Orthodox. Tetapi ketika seseorang membaca Alkitab, Tuhan dengan caranya memakai setiap perkataan tersebut sehingga melalui kata-kata tersebut si pembaca menerima di dalam akal pikirannya perkataan Tuhan yang benar. Jadi saya ulangi, kelompok Neo-Ortodoks, kelompok Neo-Ortodoks atau yang disebut dengan Barthianism ini sepakat ada bagian tertentu dari Alkitab yang satu orang merupakan firman Allah, sedangkan bagi orang lain bukan firman Allah. Nah, ini berbahaya sekali. Alkitab bukan sumber informasi. Alkitab juga bukan sumber budaya. Dalam artian titik, belum koma ya. Oke, Alkitab sumber budaya, oke, Alkitab sumber informasi. Tapi bukan hanya sekedar sumber informasi dan bukan hanya sekedar sumber budaya. Tapi itu kebenaran yang bersifat otoritatif. Artinya kebenaran yang tidak pernah salah. Alkitab bukan hanya menjadi benar bagi orang tertentu dan salah bagi orang tertentu. Tidak. Alkitab itu adalah benar bagi siapa saja. Dengan kata lain, bahwa Alkitab menjadi hakim
untuk setiap manusia, untuk setiap lembaga, untuk setiap activity, untuk setiap community, whatever. Apapun juga, judge-nya, penghakimnya, yang mengadilinya adalah Alkitab. Baik. Kemudian yang ke-9 adalah ortodoks. Kelompok ini secara tegas menyatakan bahwa seluruh Alkitab, setiap kata dari Alkitab adalah firman Allah yang menyatakan kebenaran dari Tuhan. Absolutely, mutlak. Tidak ada bagian dari Alkitab yang tidak diinspirasikan oleh Allah. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab sajalah satu-satunya kuasa mutlak yang tertinggi. Dan ini posisi yang kita pegang bersama-sama ya. Kemudian yang ke-10 disebut infabilitas dan ineransi Alkitab. Nah, ada beberapa istilah penting dalam doktrin Alkitab. Dua di antaranya adalah infabilitas dan ineransi. Yang dimaksudkan dengan infabilitas atau infallible ya, adalah bahwa Alkitab memiliki otoritas yang absolut yang tidak bercacat. Tidak ada cacatnya ya. Tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah kurang atau kalah untuk menyatakan kebenaran. Dia menjadi hakim dan memberikan pernyataan statement yang unggul melebihi apapun. Setiap pengajarannya tidak dapat diganggu-gugat, paten, tidak menyesatkan, dan tidak dapat dikontradiksikan serta disangkal kebenarannya. Itu yang dimaksudkan dengan infallible atau infabilitas. Nah, ineransi atau ineren ya, itu berasal dari kata dasar bahasa Latin errare yang mengimplikasikan sesuatu yang menjauhi kebenaran. Sehingga ineren menyatakan kualitas bebas dari kesalahan. Atau bisa disebut juga sebagai error free. Gitu ya. Jadi doktrin ineransi Alkitab itu berarti Alkitab adalah firman yang diwahyukan oleh Allah. Oleh Roh Allah sendiri, oleh Roh Kudus sendiri, kepada para penulisnya, sehingga naskah aslinya memiliki kualitas yang bebas dari kesalahan. Bukan hanya dalam hal berkaitan dengan moral dan kerohanian, tetapi juga termasuk dalam kaitannya dengan sejarah, geografi, dan ilmu pengetahuan. Dengar baik-baik, saya ulangi. Possession saya, dan kita semua sebagai orang Injili, adalah the Bible is inerrancy. Jadi Alkitab itu tidak salah atau ketaksalahan Alkitab. Apa meaning daripada inerrancy itu? Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah sendiri. Diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulis sehingga naskah aslinya memiliki kualitas yang bebas dari kesalahan. Bebas dari kesalahan ini bukan hanya berkaitan dengan moral, kerohanian, tapi juga berkaitan dengan sejarah, geografi, dan ilmu pengetahuan. Bukankah Alkitab itu tidak turun dari surga, tapi diwahyukan? Iya. Roh Kudus menguasai, mengendalikan, mengontrol setiap para penulis sehingga tidak melakukan kesalahan. Yang ke-11 disebut dengan ICBI, ya, the International Council on Biblical Inerrancy.
Sebutlah ICBI adalah suatu organisasi yang didirikan di California pada tahun 1977 ya. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memberikan aplikasi dari doktrin ineransi Alkitab. ICBI ini adalah organisasi yang menyadari betapa pentingnya pengertian doktrin ineransi yang benar dan tepat dalam penerapan doktrin otoritas Alkitab. Jadi Alkitab itu merupakan sarana yang paling lengkap atau menyeluruh dari semua saluran penyataan kudus. Karena Alkitab adalah firman Allah yang diberikan kepada manusia yang ditulis dalam kuasa kendali kontrol Roh Kudus. Nah, Alkitab itu berasal dari bahasa Arab sebenarnya. Al artinya kumpulan dan kitab artinya buku. Itu pertanyaan. Kok namanya Alkitab? Iya. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu banyak sekali copy paste dari Arab. Salah satu contohnya adalah al. Al itu artinya kumpulan. Kitab itu buku. Kadang-kala disebut juga kitabum, buku ya. Kursi. Kursi itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab. Bab. Bab. B-A-B. Bukan buang air besar ya. Bab. Ada yang tahu nggak apa artinya bab? Rasanya jawabannya bisa salah semua deh kalau nggak mengerti bahasa Arab. Bab itu artinya pintu. Jadi bab 1 itu sebenarnya pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4 kira-kira gitu ya. Walaupun selama ini kita tidak dijelaskan apa itu bab. Itu bahasa Arab ya. Jadi terlalu banyak bahasa Indonesia ini yang copy from Arab. Kenapa? Karena majority Indonesia adalah Islam ya. Oke, Alkitab dalam bahasa Inggris disebut Bible. Dalam bahasa Indonesia disebut Biblia. Artinya buku-buku. Nah, Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama 39 kitab dan PB 27 kitab. Bahasa Alkitab yang digunakan dalam Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani, sebagian kecil itu Aramaik, dan untuk bahasa PB itu menggunakan Yunani atau disebut Koine. Alkitab bukan hasil dikte dari Allah ya. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang seusia saya waktu sekolah di SD. Anak-anak tulis ya, ibu guru mau baca. Karena zaman dulu kan susah buku dan sulit fotokopi. Budi pergi ke pasar bersama dengan ibu untuk membeli sayur. Tulis. Itu namanya apa? Dikte. Nah, Alkitab bukan hasil dikte dari Allah, melainkan Allah berkenan untuk memakai manusia sebagai alatnya dengan cara Roh Kudus mendorong orang-orang menulisnya. Jadi Bible yang Anda pegang itu bukan didikte, tetapi menggunakan potensi kemampuan manusiawi. Mari jurang, makan doni pisang. Ada dalam kontrol kendali Roh Kudus. Ingat bahwa tidak pernah orang berbicara menulis firman Allah tanpa dorongan Roh Allah. Perhatikan itu ya, 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Ingat, tidak ada lagi orang yang diilhami oleh Allah untuk menulis wahyu baru. Dan kalaupun dulu ada, itu karena dorongan Roh Kudus, bukan atas keinginan manusia. Maksudnya apa? Ingin memberikan tendensi yang begitu strong bahwa Alkitab itu ditulis dalam bahasa manusia
atas kendali kekuatan Roh Kudus. Sehingga jangan kaget kalau Injil Matius nuansanya berbeda dengan Injil Yohanes. Nuansanya berbeda dengan tulisan-tulisan Paulus. Kok bisa begitu? Iya. Karena potensi kemampuan yang ada pada diri setiap orang dalam penulisan teks itu terlibat. Tulisan Paulus itu begitu dalam teologianya. Kadangkala susah dipahami. Perlu masuk kelas, mendengarkan kajian eksegesis dari dosen-dosen. Sementara tulisan Yakobus, apalagi tulisan Salomo, sebutlah kitab Amsal, itu very applicative, sangat aplikatif, yang hampir dapat dikatakan tidak membutuhkan kesulitan atau tidak menemukan kesulitan untuk memahami, mengertinya lebih jauh. Nah, Alkitab adalah firman Allah. Tujuan dari adanya Alkitab adalah untuk memberitakan salvation, keselamatan kepada semua orang, ya. Alkitab harus dapat dibaca semua orang. Kata-katanya sederhana, dapat dimengerti oleh semua orang yang terdidik dan orang yang kurang berpendidikan sekalipun. Ada kritik-kritik yang sangat tajam yang sudah dilakukan berabad-abad lamanya, yang ditujukan kepada Alkitab sampai hari ini. Terutama mengenai ketaksalan Alkitab, ya. Namun positioning kita tetap ineransi, ketaksalahan Alkitab. Nah, pengilhaman Alkitab menyebabkan Alkitab memiliki sifat yang luar biasa yang disebut dengan ketidaksalahan Alkitab atau ketidakgagalan Alkitab, ya. Nah, ketika kita melakukan pembahasan mengenai ketaksalahan Alkitab, maka kita akan jumpai dua istilah yang basically, yaitu infallible, ya, atau infallibility, tanpa kegagalan, dan ineransi, tanpa kesalahan. Kedua istilah ini kalau di-combine, disatukan, maka terungkap dalam satu kata, ketidakkeliruan. Nah, ketidakkeliruan Alkitab ini dimaknain bahwa setiap kata dalam Alkitab itu merupakan perkataan Allah dalam arti dihasilkan di bawah pengawasan dan penjagaan Roh Kudus, sehingga bebas dari error atau kesalahan. Ingat, dalam naskah asli. Dan dengan demikian tidak mungkin juga gagal atau salah dalam tujuannya. Alkitab tidak bersalah dan tak pernah gagal. Kenapa? Disebabkan oleh Roh Allah yang merupakan ciri khas dari Alkitab itu sendiri. Artinya Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Allah. Nah, ketidakkeliruan Alkitab hanya bisa ditegaskan dalam kaitannya dengan naskah asli. Attention please, perhatikan baik-baik. Ketidakkeliruan Alkitab hanya bisa ditegaskan dalam kaitannya dengan naskah asli. Karena datangnya dari Allah melalui pengilhaman. Nah, pengilhaman dan ketidakkeliruan Alkitab ini merupakan satu keselarasan, paralel, yang menyebabkan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, Alkitab adalah firman Allah yang tak memiliki kesalahan dalam segala hal. Maka Alkitab memiliki kewibawaan yang luar biasa yang dapat dijadikan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan manusia. Bayangkan jika Alkitab yang kita pegang ini ada kesalahannya, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai pedoman yang absolut untuk menata rumah tangga, menata pelayanan, menata bisnis, menata apapun juga. Kenapa? Ada cacatnya. Dan saya tidak pernah punya kitab suci seperti itu setelah saya menjadi orang percaya. Keotoritasan Alkitab tidak ada saingannya atau tidak dapat dibandingkan dengan buku atau kitab manapun. Itu sebabnya saya selalu menyatakan kepada mahasiswa begini. Suaranya hilang. Khotbah
itu tidak boleh merendahkan Alkitab. Alkitab harus menjadi yang utama sekalipun ada kesaksian atau ilustrasi. Semua kesaksian ilustrasi, hebatnya seperti apapun juga, itu sekunderi bukan primary. Why? Karena Alkitab adalah segala-galanya. Ya, kita dituntut untuk piawai menjelaskan teks-teks itu ya. Tapi tidak berarti prosentasi daripada penjelasan teks menjadi lebih rendah disebabkan karena kita bermasalah dengan penyajian mengutamakan ilustrasi ataupun kesaksian. Nah, Alkitab menjadi dasar dari segala bentuk kehidupan manusia, baik untuk kehidupan spiritual maupun untuk kehidupan praktikal ya. Tanpa Alkitab, manusia tidak akan dapat berbuat apa-apa, sebab di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Seluruh karakteristik ataupun kepribadian Allah itu ada di dalam Alkitab. Tidak ada tempat lain di mana Allah menyatakan dirinya sejelas, seclear, selengkap, sekomprehensif daripada yang dinyatakan dalam Alkitab. Jadi saya bisa katakan the best of the best dari informasi, karakteristik, sikap, keputusan, kehendak, keinginan Allah itu ada di dalam Bible, bukan di tempat yang lainnya. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Allah berbicara selama berabad-abad dalam Alkitab. Allah tetap berbicara kepada manusia pada masa kini. Ingat, tetap relevan melalui Alkitab. Ya, kita masuk di penyataan, bukan pernyataannya. Saya ulangi, penyataan, bukan pernyataan. Apa bedanya? Kalau pernyataan itu statement, kalau penyataan itu tindakan Allah untuk memperkenalkan dirinya. Dalam bahasa Inggris itu bisa dikatakan revelation atau wahyu. Ada dua wahyu atau ada dua penyataan. Yang pertama disebut umum, yang kedua disebut khusus. Nah, wahyu atau revelation atau penyataan itu adalah pengungkapan kepada seseorang atau pihak tertentu perihal hal yang sebelumnya tidak atau belum diketahui oleh orang-orang atau pihak tersebut. Nah, penyataan ini merupakan inisiatif Allah untuk memperkenalkan dirinya. Jadi Allah itu yang kita pahami dalam Alkitab bukan Allah yang arogan, bukan Allah yang sombong, bukan Allah yang diam kayak patung, tapi dia Allah yang proaktif. Buktinya apa? Ada penyataan umum. Ingat, penyataan umum adalah tindakan atau inisiatif Allah untuk memperkenalkan dirinya. Nah, adanya penyataan ini dikarenakan manusia itu terbatas, panah. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Nah, bila manusia ingin mengenal Allah, maka caranya Allah harus memperkenalkan dirinya dan bersekutu dengan manusia. Bukan manusia berusaha untuk mencari mengenal Allah lebih dulu, melainkan Allah memperkenalkan dirinya dan bersekutu dengan manusia. Nah, siapapun yang belum percaya Yesus harus mengakui penyataan umum atau revelation yang bersifat general. Tindakan Allah untuk memperkenalkan dirinya secara umum. Nah, kenapa? Karena pernyataan tersebut atau revelation yang bersifat umum ini menuntun manusia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada sarana yang Tuhan gunakan ya untuk menyatakan dirinya. Pertama disebut dengan general revelation ataupun juga wahyu umum. Yang kedua itu bisa dikatakan special revelation atau wahyu khusus, sebutlah begitu ya. Nah, wahyu umum ini bermanfaat untuk menyadarkan bahwa seseorang membutuhkan Tuhan
dan menghukum bila menolak wahyu tersebut. Itu jelas sekali ya. Apa itu? Kematian kekal. Tetapi iman kepada Kristus dapat menyelamatkan. Perhatikan Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam Dia, ya. Pasal 10 ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, penyataan umum ini diperuntukkan kepada semua orang, kepada segala bangsa di waktu dan tempat yang sama. Wahyu umum ini merupakan tindakan Allah untuk menyatakan dirinya secara umum. Nah, bagaimana tahu yang namanya general revelation itu? Wahyu umum itu. Pertama kita cek, alam semesta menyatakan karya atau menjadi saksi keberadaan Allah. Mau pakai teori apapun juga, argumentasi semakin hebat seperti apapun, keblinger manusia itu. Jadi ketika manusia menolak bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, dengan memberikan argumentasi yang hebat, maka sebenarnya saya mau katakan semakin stupid manusia itu, semakin bodoh dia. Begini, maaf nih ya, tidak bermaksud menghakimi. Kenapa teori Darwin itu, manusia berasal dari kera, itu populer di Indonesia? Padahal tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jawabannya sederhana. Karena kebodohan itu dianggap sebagai kepintaran. Kesalahan itu dipopulerkan sebagai kebenaran. Nah, ketika kebodohan itu tidak dipopulerkan sebagai kepintaran, ketika kebohongan itu tidak didiskusikan sebagai kebenaran, maka automatically kelihatan bahwa bodoh itu benar bodoh, bukan pintar. Salah itu benar salah, bukan benar. Gitu ya. Alam semesta ya. Nah, biblical foundation-nya itu bisa dilihat dalam Roma 1 ayat 18-20. Saya bacakan secara cepat tadi ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Perhatikan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, kekuatan Allah maksudnya yang kekal, dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, karya Allah ya, sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Paulus menulis kepada jemaat di Roma, nggak bisa. Tidak ada cara, tidak ada argumentasi, tidak ada pembenaran untuk menolak. Allah menyatakan dirinya dalam karyanya, yaitu alam semesta. Oke, ada hujan buatan. Sepakat, gitu ya. Tapi coba ciptakan langit, bisa nggak? Oke, ada teori gravitasi, ya. Coba jatuhkan diri dari pesawat tanpa peralatan yang bisa membantu. Berani nggak? Pasti mati. Artinya bahwa ada satu kekuatan yang memang tidak bisa dikendalikan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Coba rubah 24 jam ini menjadi 22 jam dalam satu hari. Bisa nggak manusia? Nggak bisa. Semua sistem yang terjadi di alam semesta ini, temuan teknologi bagaimanapun juga, bisa nggak mengubahnya? Nggak bisa. Itu menunjukkan ada Allah yang mengendalikan di balik semua kejadian atau peristiwa ini.
Ya, saya kira COVID-19 ini juga menyadarkan, mengingatkan kita betapa manusia lemah dan tak berdaya. Butuh Sang Pencipta, belas kasihan, kemurahan, pengampunan, dan berkat dari Yang Maha Kuasa. Cara Allah untuk menyatakan dirinya salah satunya di akhir zaman ini, sebutlah itu COVID-19. Ya, Mazmur 19 ayat 1-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi jelas tuh, alam semesta ada fokusnya kepada Allah. Ayat 3, hari meneruskan berita itu kepada hari. Jelas sekarang ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Iya. Dari malam kepada malam, dari pagi kepada pagi. Ayat 4, tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ayat 5, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki dan keluar dari kamar. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Selanjutnya, Mazmur 29 ayat 5-8. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Pohon itu dijelaskan, isi alam semesta. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Ya, api itu siapa yang bisa ciptakan? Bukan karena panas ketemu panas, tapi pasti ada awalnya, Allah, dalam kitab Kejadian. Ayat 8, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Pasal 145 ayat 9, Tuhan itu baik. Perhatikan. God is good God. Allah itu baik. Kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Fakta konkret yang kedua, segala yang terjadi dalam hidup manusia itu merupakan cara Allah untuk menunjukkan keberadaannya yang mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berapa banyak di antara kita kalau berhitung hidup dari gaji tidak cukup. Tapi ada yang namanya rezeki, tetap bisa eksis dan survive. Itulah yang disebut dengan Allah ada untuk menyatakan kebaikan. Berapa banyak di antara kita yang mengalami situasi kondisi yang buruk, ya, tetapi dari peristiwa-peristiwa itu justru menemukan kebaikan. Ya, saya mengulang kembali, Bapak Ibu, bahwa Allah menyatakan dirinya untuk memperkenalkan dirinya supaya manusia menyadari bahwa Dia ada, hidup dan berkuasa. Di General Revelation bagian kedua ini saya menyatakan segala yang terjadi dalam hidup manusia merupakan cara Allah untuk menunjukkan keberadaannya yang mendatangkan kebaikan. Berapa banyak di antara kita setelah mengalami peristiwa yang pelik, yang berat, hingga pada satu situasi atau kondisi berkata bahwa puji Tuhan. Puji Tuhan, saya melewati masa gelap, masa susah, masa sukar itu. Sebab dengan demikian saya menjadi kuat, menjadi solid, menjadi handal. Dulu saya tidak mengerti kenapa menjadi orang Kristen 3 tahun pertama. Ya, saya menyatakan tadi bahwa kita kadang-kala paham atau mengerti nanti kebaikan atau berkat Tuhan itu setelah kita mengalami proses yang panjang. Ya.
Bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan yang terpelihara memperkuat adanya Allah yang memenuhi segala keperluan manusia. Ya. Bagaimana manusia itu dengan kemampuannya pasti ada kurangnya. Ada yang dia butuhkan yang dia tidak bisa lakukan atau dapatkan dengan upaya sendiri. Ingin menekankan bahwa manusia itu butuh Tuhan. Ya. Kalau orang sakit dengan dokter pasti beres, maka Tuhan tidak dibutuhkan. Tapi banyak dokter yang mengatakan kepada pasien atau keluarganya suruh pulang aja ke rumah. Tapi terjadi kebaikan pertolongan Tuhan. Artinya apa? Allah bisa menyatakan dirinya dalam karyanya. Nah, Kolose 1 ayat 17 berkata, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Bahkan Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang keempat adalah moral yang dimiliki manusia merupakan pemberian dari sifat atau gambar Allah. Begini, sejahat-jahatnya manusia, sebutlah orang yang tidak mengenal Tuhan, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia ingin berbuat baik. Pembunuh sekalipun punya hati nurani. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki gambar Allah. Dalam bahasa teologi disebut imago Dei. Imago Dei itu adalah sisa-sisa gambar Allah. Apakah orang itu percaya Tuhan atau tidak? Dia memiliki sifat atau gambar Allah di dalam dirinya. Itu absolutely. Tidak ada yang mengajar kebaikan, tapi manusia itu bisa berbuat baik. Tidak ada yang mengajar manusia itu untuk berbelas kasihan, tapi manusia itu bisa berbelas kasihan. Apakah dia percaya Yesus atau tidak ya? Itulah yang disebut dengan apa? Moral. Nah, moral itu datangnya dari mana? Itu dari Allah. Dalam kemurahan Tuhan, saya satu ketika kerja, bos saya ini mama sayang mama. Mama sayang mama ini artinya dia wanita, tapi punya istri di rumah. Wow, di tempat kerja dia sopan sekali, ramah sekali. Saya jadi kaget. Ada LGBT yang didiskualifikasi oleh banyak orang, ternyata dalam implementasi kehidupan sehari-hari sangat hati-hati untuk melakukan pelanggaran. Walaupun mama dengan mama, mama sayang mama, artinya perempuan menikah dengan perempuan, itu kekeliruan. Nah, ini bicara tentang apa tadi? Moral di dalam diri seseorang. Jadi penyataan umum itu ingin menekankan kepada manusia bahwa Allah memperkenalkan dirinya. Dengan demikian saya nyatakan close. Artinya tidak bisa tidak. Manusia harus sadar ada Allah. Mutlak itu. Kemudian yang kedua disebut penyataan atau revelation khusus atau wahyu khusus Allah ya. Nah, penyataan atau wahyu khusus Allah ini merupakan cara Allah untuk menyatakan dirinya secara khusus berbeda dengan yang umum tadi. Yang dimanifestasikan melalui pribadi Yesus Kristus ya. Kalau kita memperhatikan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Perhatikan, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini kembali memperkuat Bapa dan anak itu berbeda.
Jadi jelas sekali bahwa Yesus Kristuslah yang menyatakan perihal Allah yang kita tidak dapat ketahui melalui siapapun kecuali pribadi Yesus Kristus. Nah, kenapa penting penyataan khusus ini? Iya, manusia itu tidak bisa mengenal Allah itu siapa tanpa Allah memperkenalkan dirinya. Walaupun secara teoretikal manusia itu percaya ada Allah. Kemarin ditanya tentang agama-agama yang muncul ya, atau kepercayaan-kepercayaan yang muncul, maka saya berkata, di masa silent period, di masa 400 tahun masa senyap antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada tindakan yang marak, satu aktivitas yang semangat, manusia menemukan Tuhan, tapi fail semua. Itu sebabnya Injil Matius pasal 1 dimulai dengan penguatan kelahiran Yesus Kristus. Nah, wahyu khusus ini ya adalah merupakan metode Allah untuk memperkenalkan dirinya. Siapa Allah itu sebenarnya? Tidak bisa Allah itu dikenal dengan cara manusia menemukannya. Harus Allah yang menemukan manusia. Kenapa? Allah itu begitu suci, begitu mulia, begitu agung. Manusia itu begitu berdosa. Saya umpamakan kalau Adam dan Hawa itu adalah mata air yang beracun, maka semua air yang naik ke permukaan tanah dari sumur itu juga adalah beracun. Itu automatically. Jadi tidak ada reason, alasan, argumen, ergiu apapun yang membetulkan bahwa manusia bisa bertemu dengan Allah yang suci. Harus Allah yang menemui manusia. Nah, ada beberapa cara Allah untuk memperkenalkan firman-Nya atau menyatakan dirinya secara direct, secara langsung terkait dengan Yesus Kristus. Yang pertama itu disebut dengan undi. Undi di masa perjanjian lama sebutlah gitu ya. Kadang-kadang dipakai untuk menyatakan pikiran atau keputusan Allah kepada manusia untuk menentukan jabatan kerasulan dalam pelayanan dalam perjanjian baru. Jadi ada undi. Nah, itu dikuatkan dalam Amsal 16 ayat 33 ya. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Kisah 1 ayat 23-26 berkata, lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barsabas dan juga yang bernama Justus dan Matius. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Itu penyataan khusus ya. Yang kedua itu bisa pakai Urim dan Tumim. Itu semacam tutup dada itu ya. Yang ada 12 matanya di tubuh para imam itu ya, pakai itu biasanya. Nah, Urim dan Tumim ini sebenarnya apa? Tutup dada yang dipakai imam besar dalam perjanjian lama, bentuknya seperti sebuah persegi 4 dari bahan yang indah yang dilipat 2 dan terbuka. Di atasnya seperti kantong, bertatakan 12 batu yang berukiran nama-nama 12 suku bangsa Israel ya. Nah, Urim dan Tumim ini dapat berupa 2 permata yang ditaruh dalam kantong, dipakai untuk menetapkan kehendak atau keputusan Allah. Itu jelas ya dalam Keluaran 28 ayat 30. Dan di dalam tutup dada, pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan.
Bilangan 27 ayat 21 memberikan penguatan juga. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Jadi Urim dan Tumim itu menetapkan kehendak atau keputusan Allah untuk orang yang dikasihi Allah. Diperkuat dalam Ulangan 33:8-nya. Tetapi Lewi, ia berkata, biarlah Tumim dan Umimmu, maksudnya Tuhan ya, menjadi keputusan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di Masa. Maksudnya di satu tempat itu namanya Masa, ada Masa dan Meribah. Dan dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meribah. Lagi-lagi jangan lupa loh, ini terjadi sebelum Alkitab dikanon. Itu perspektifnya harus jelas. Jadi undi, Urim dan Tumim zaman now ya tidak berlaku lagi dong. Karena tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Manipulatif itu ya. Tidak ada lagi undi, Urim dan Tumim untuk menyatakan kehendak Allah. Kenapa tidak perlu lagi undi, Urim dan Tumim di masa kini? Iya, karena kehendak Allah itu sudah ada di dalam Bible, sudah dalam Alkitab. Baca Alkitab saja. Tidak usah aneh-aneh. Yang ketiga itu mimpi. Nah, Allah sering memakai mimpi untuk berkomunikasi dalam perjanjian lama, dan dia akan melakukan lagi pada waktu menjelang kedatangan Kristus kembali. Contohnya Allah datang kepada Abimelek dalam mimpi, ya, Kejadian 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Ayat 6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal ini dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak akan membiarkan engkau menjamah dia, maksudnya istri daripada Abraham. Nah, orang-orang tua itu akan mendapat mimpi sebagai petunjuk Allah. Yoel 2 ayat 28 ya. Kemudian daripada itu terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turun-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini digenapi dalam peristiwa Pentakosta. Nah, Allah datang kepada Laban juga dalam mimpi atau melalui mimpi. Kejadian 31:24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Yang keempat, melalui penglihatan. Penglihatan ini sebuah penglihatan yang ditekankan adalah apa yang didengar. Jadi kalau penglihatan itu bicara tentang hearing, apa yang didengar. Sedangkan dalam mimpi itu apa yang dilihat. Saya ulangi, kalau penglihatan bicara tentang apa yang didengar, kalau mimpi apa yang dilihat. Nah, manusia itu lebih aktif dalam menerima penglihatan. Mendengar ya, contohnya Nabi Yesaya. Yesaya 1:11. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pasal 6 ayat 11, Yesaya, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Itu penglihatan itu ya. Nah, kemudian yang kelima, teofani. Teofani adalah penampakan diri Allah dalam wujud manusia dalam perjanjian lama. Ingat, apa bedanya wujud Allah di dalam PL dengan PB? Kalau wujud Allah dalam PL sewaktu-waktu temporary, tidak permanen. Tapi wujud Allah dalam PB melalui pribadi Yesus dia permanen. Sebabnya dia harus lahir secara normal melalui rahim Maria. Dari baby, roh itu ya,
sampai menjadi dewasa bahkan mati di atas kayu salib. Nah, sebelum inkarnasi, teofani biasanya dikaitkan dengan munculnya malaikat Tuhan atau Yahweh yang menyampaikan pesan ilahi kepada manusia. Contohnya apa? Malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Itu 16 ayat 6 ya. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan, siapa itu malaikat Tuhan itu? Pribadi kedua dari Trinitas. Ya. Ayat 9, lalu kata malaikat itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat 10, lagi kata malaikat Tuhan, perhatikan TUHN, pribadi kedua dari Trinitas. Itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ayat 11 selanjutnya kata malaikat Tuhan, ini jelas ini berulang-ulang kata malaikat Tuhan itu. Dalam Kejadian 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 itu 1, 2, 3, 4 kali kata malaikat Tuhan itu disebut. Itu mempertegas yang namanya teofani. Allah mengambil bentuk manusia yang bersifat temporary. Sewaktu-waktu. Kemudian yang keenam adalah malaikat. Jadi malaikat ini dipakai Tuhan untuk menyatakan diri Allah ya. Baik, saya habiskan ini kemudian kita kasih ruang tanya jawab ya. Nah, Allah juga memakai para malaikat yang diciptakan untuk membawa pesannya kepada manusia. Contohnya apa? Daniel ditemui malaikat. Daniel 9 ayat 20 ya. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, yang menyampaikan di kehadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Ayat 21, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Ini malaikat ya. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Jadi, tindakan Allah untuk menyatakan dirinya dan kehendaknya itu yang keenam melalui malaikat. Yohanes juga ditemui oleh malaikat ya. Atas utusan Allah. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi Allah memakai seorang malaikat untuk berkomunikasi dengan burung bahkan. Itu dalam Wahyu 19 ayat 17 ya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Yang ketujuh adalah nabi-nabi. Nabi-nabi dalam perjanjian lama itu membawa pesan Allah kepada manusia. Contohnya Zakaria ya, menerima pesan Allah dalam Zakaria 1 ayat 1. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berak ya bin Ido bunyinya. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan lewat peristiwa-peristiwa, ya, ada aktivitas Allah dalam sejarah yang juga sebenarnya merupakan wahyu khusus. Misalnya pembebasan umat Israel dari Mesir yang juga menunjukkan perbuatan keadilannya. Sebagaimana juga dinyatakan dalam Mika 6 ayat yang kelima ya. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor. Dan apa yang telah terjadi di Sitim sampai ke Gilgal. Supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Ini cara Tuhan berbicara ya. Kemudian yang ke-9 Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini adalah saluran penyataan Allah yang sempurna sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1, 14 dan 18 ya. Firman Tuhan menyatakan begini.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan. Telah menjadi manusia. Become flesh. Telah menjadi manusia. Become flesh. Dalam naskah Yunani menggunakan apa? Sark egeneto. Artinya, Yesus tidak lagi menjadi teofani seperti PL, yang sewaktu-waktu menjadi manusia kemudian berubah lagi. Tetapi Yesus dia become flesh, menjadi daging utuh. Sark egeneto. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dia yang menyatakannya. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa inkarnasi Yesus Kristus adalah saluran utama dari wahyu khusus. Yesus menjelaskan Bapa, mewahyukan sifat Bapa, menyatakan kuasa Allah, menyatakan hikmat Allah, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kehidupan Allah dan kasih Allah. Nah, yang terakhir adalah Alkitab. Nah, Alkitab ini merupakan sarana yang paling menyeluruh dari semua saluran penyataan khusus, karena Allah mencakup banyak segi dari saluran-saluran lain. Apa yang diketahui tentang Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab, sekalipun tidak semua dia perbuat atau katakan dicatat dalam Alkitab ya. Dalam Yohanes 21:25 itu memberikan penguatan, tetapi Alkitab adalah catatan bukan hanya menyeluruh, tetapi juga teliti. Yohanes 17 ayat 17 ya. Berkesinambungan dan progresif. Ibrani 1 ayat 1. Dan mempunyai tujuan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17. Tujuan ini baik untuk orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Perhatikan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi Bible itu berfungsi untuk apa? Untuk orang yang tidak percaya, menuntun kepada keselamatan. Yang kedua, bagi orang percaya, ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Nah, itu bagi orang percaya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Endingnya, Alkitab itu bagi orang percaya jadi baik. Dengan demikian, ayat 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab adalah actual knowledge of himself. Artinya pengetahuan yang sesungguhnya dari dirinya sendiri, yaitu dari diri Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 12 ayat 9 sampai 12 ya. Kita menerima kesaksian manusia, perhatikan, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, perhatikan. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Kenapa kok dinyatakan ada di dalam anaknya? Karena Yesuslah yang mengeksekusi penebusan itu, bukan yang lain. Ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi jelas ya, secara keseluruhan terkait dengan penyataan khusus atau wahyu khusus Allah ditunjukkan melalui apa? Pertama undi, kedua urim dan tumim, ketiga mimpi, keempat penglihatan, kelima teofani, keenam malaikat, ketujuh nabi-nabi, kedelapan peristiwa-peristiwa, kesembilan Yesus Kristus, dan kesepuluh Alkitab. Ya, terima kasih, cukup presentasi saya. Silahkan saya serahkan kepada the best host kita pada malam ini untuk memandu kita dalam diskusi ya. Ya, baik, terima kasih Dr. Hanas atas materi yang boleh disampaikan malam hari ini. Saya percaya setiap kita semua diberkati. Amin. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Masih tersedia waktu 30 menit ke depan. Silakan yang sudah
Pendeta Elmo dari Batu. Silakan Pak. Terima kasih kesempatan ini. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Anas. Sangat luar biasa penjelasannya, sangat komprehensif, sangat baik dan sangat bermanfaat. Namun demikian saya ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan inerrancy, ya, infallibility dari Alkitab, ya, inerrancy, tidak ada salah, gitu ya. Nah, bagaimana kita menjawab kepada mereka yang justru mengajukan bukti-bukti banyak kesalahan-kesalahan Alkitab yang ada, ya, ayat-ayatnya yang tidak sinkron satu dengan yang lain, dan ada pertentangan-pertentangan di dalam Alkitab, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif, begitu. Di angka-angka juga itu ada banyak, yang sangat banyak, ya. Mungkin kalau saya bisa memberikan beberapa contoh, misalnya dari hal-hal yang saya lihat memang perlu kita mengetahui jawaban dari Pak Anas untuk bisa menjawab tanyakan, karena memang ini sangat mencolok. Misalnya dalam Yohanes, ya, dalam kitab Yohanes. Dalam kitab Yohanes ini kan penulisnya satu orang, ya. Yohanes pasal 5 ayat 31. Ya, misalnya, ya, di situ ditulis, "Jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku itu tidak benar." Tetapi dalam Yohanes pasal 8, ya, ayatnya yang ke-14, dia berkata begini, "Jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku itu benar." Jadi yang pertama tidak benar, yang kedua adalah benar, ya. Dan berikut ada banyak, ya, banyak hal-hal yang barangkali perlu penjelasan dari Pak Hana supaya kita juga bisa, jangan sampai tidak bisa menjawab kalau ada yang bertanya, gitu ya. Dalam Esra pasal 2 ayat 5 itu disampaikan begini. Ya, jumlah anak Arah di situ tertulis 775 orang. Ini secara kuantitatif. Tetapi dalam Nehemia pasal 7 ayat 10, di situ tertulis 652 orang. Ya. Ini Pak, nah, coba kita tolong yang kuantitatif. Ya, kuantitatif. Ya. Di sini dalam Esra pasal 2 ayat 5, Pak. Esra pasal 2 ayat 5, di sini ditulis jumlah anak Arah itu tertulis di situ 775 orang. Ya, tetapi dalam Nehemia pasal 7 ayat 10 tertulis 652 orang. Ya. Nah, ini kan perbedaan-perbedaan yang perlu kita, masih banyak lagi, Pak. Ini kita bicara soal Raja Ahasia, ya, ini satu lagi atau beberapa hal tergantung waktu, ya. Ini dalam dua raja-raja pasal 8 ayat 26. Ya, dikatakan bahwa umur Ahasia ketika naik raja, ya, itu tertulis 22 tahun. Ya. Tetapi dalam 2 Tawari pasal 22 ayat 2 disebutkan bahwa usia atau umur Ahasia itu adalah 42 tahun. Jadi secara kuantitatif tentu berbeda sekali, gitu ya. Belum lagi dengan hal-hal banyak sekali, Pak. Kalau saya baca mungkin ya, juga. Baik. Tetapi maksud saya bagaimana kita mau menjawab ini, ya, jika hal ini ditanyakan kepada kita, karena kita sebagai penginjil, sebagai pendeta, jika diajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sementara dikaitkan dengan penjelasan tadi inerrancy, bagaimana kita harus menjawab, Pak? Mohon pencerahan dari Pak Anas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Edwin. The best question. Saya kira ini pembukaan yang sangat baik, ya. Ya, saya baca yang pertanyaan kualitatif dulu, ya. Baru ke kuantitatif. Ini misalnya Yohanes 5 ayat 31. "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar." Apakah ini menjelaskan tentang apa yang Yesus saksikan tidak benar adalah keliru? Ini ingin memberikan penguatan kepada orang-orang dalam konteks Injil Yohanes pada waktu itu, ya, bahwa
apa yang Yesus saksikan itu bukan atas keinginan atau kemauannya sendiri yang dinilai sebagai manusia dalam pemahaman mereka sebagai manusia biasa. Itu sebabnya dia berkata, nih kalau aku ngomong sendiri ya dari diriku, ya, itu mungkin tidak benar. Tapi yang aku nyatakan ini adalah benar. Bukan berarti diskus atau percakapan ini menyatakan bahwa Yesus memberikan judgment kepada dirinya, kesaksiannya tidak benar. Tidak. Tapi itu justru memberikan penguatan kepada peserta atau audiens yang ada pada waktu itu. Karena keraguan ataupun juga ketidakpercayaan kepada kemanusiaan Kristus itu sendiri. Sebenarnya begitu. Nah, kalau kita cek Yohanes 8 ayat yang ke-14, ini justru memberikan penguatan terhadap Yohanes 5 ayat 31. Yohanes 8 ayat 14 ya, berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka. Yohanes 8 ayat 14 ya. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun, nah perhatikan, kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ketika teks ini dicabut dari makna secara utuh, secara komprehensif, walaupun dalam kitab yang sama memang kelihatan jelas bertentangan. Sebab Yohanes 5 ayat 31 ya, itu jelas menyatakan ada kalimat bahwa kesaksianku itu tidak benar. Nah, kalau kita memperhatikan yang namanya konteks dekat, maka ini tidak menyatakan kesaksian Yesus tidak benar. Ada erju di balik itu, dia mengatakan itu untuk memberikan penguatan bahwa kesaksian itu bukan dari dirinya, tapi dari Allah. Gitu ya. Ini diperkuat dalam Yohanes 8 ayat 14. Nah, kemudian secara kuantitatif, kuantitatif ya. Esra 2 ayat 5 dengan Nehemia 7 ayat 10 ya. Anak Ara 775 dengan 652 ya. Begitu ya Pak ya. Bedanya 123 ya Pak ya. Iya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana menjawab ini? Ini tidak salah ya. Hanya yang perlu dilihat itu bagaimana cara penulis kitab Ezra melihat anak Ara itu 775. Apakah ada satu keturunan yang tidak dihitung? Maksudnya Nehemia, kita penulis Nehemia. Apakah ada satu bagian atau beberapa bagian dari komunitas keluarga ini yang tidak dihitung? Nah, ketika Nehemia berkata anak Ara itu 652, sementara Ezra berkata anak Ara itu 775, keduanya benar enggak? Jawabannya kedua-duanya benar. Hanya perspektifnya, cara berbicaranya dari angle yang berbeda. Demikian pula umur Ahazia, ya 22 tahun dan 2 tahun berkata 42 tahun. Bedanya itu dari mana? Bedanya itu 20 tahun. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana bisa memahami ini? Yang pertama, naskah Ibrani itu, ya kalau kita belajar Powell, ya belajar huruf hidup, di bawah konsonan satu titik itu namanya hirek. 2 titik sejajar namanya sere. Membentuk segitiga titik namanya segol. Gitu ya. Titik di atas konsonan namanya holem. Ditambah huruf waw ditambah namanya holem waw. Nah, jadi begini. Yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, naskah asli tidak akan pernah salah. Itu dulu. Jangan lupa bahwa Alkitab yang di tangan kita ini saya lagi berbicara bukan ke jemaat yang baru bertobat ini ya, bukan orang yang masih ragu terhadap ketuhanan Yesus Kristus. Jadi webinar ini memang tidak diperuntukkan untuk orang yang baru lahir baru sebenarnya ya, tapi orang yang sudah berakar, yang solid, yang
ya solid guarantee lah ya, artinya keselamatannya sudah make sure, mantap. Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu itu sebenarnya adalah Alkitab yang merupakan copy paste ataupun juga terjemahan dari satu terjemahan. Nah, tadi saya katakan perbedaan 20 tahun itu bagaimana bisa memahaminya. Mungkin saja dalam naskah Ibraninya ya itu ada tulisan yang miring ke kanan diartikan miring ke kiri. 1 titik dipahami 2 titik. Atau 3 titik dipahami 1 titik. Sehingga ketika diterjemahkan, angka itu bisa berubah. Nah, lagi-lagi ini adalah copy paste. Nah, untuk meyakinkan, menguatkan Bapak Ibu, saya belum menulis, tapi saya sepakat dan sudah membaca buku yang ditulis oleh Dr. Arnold Tindas. Itu sangat baik sekali ya. Judulnya Ineransi, Ketaksalahan Alkitab. Pertama-tama kalau tidak salah diterbitkan di Manado, namanya Yayasan Daun Family. Daun ini bukan daun ini ya, bukan daun pohon ya. Daun itu nama orang, marga mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau tidak salah cetakan kedua diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, Yogyakarta. Yang ketiga oleh Harvest International Theological Seminary. Nah, silahkan cari buku itu. Itu buku baik sekali. Dia menjelaskan secara detail perbedaan lokasi, perbedaan jumlah, dan juga kata-kata yang kelihatannya ada kesalahan, bukan kesalahan, tidak baik ya kalau menyatakan kesalahan ya, kekurang tepatan lembaga Alkitab untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau memang sangat serius, silahkan dicari di kalangan mahasiswa ya. Buku itu ada. Saya kalau mengajar di kelas selalu menyarankan itu menjadi salah satu buku wajib untuk dibaca. Judulnya Ineransi, Ketaksalahan Alkitab, pengarangnya Dr. Arnold Tindas. Maka semua hal yang terkait dengan masalah kuantitatif maupun kualitatif di dalam Bible terjawab. Walaupun tidak semua itu dijelaskan satu persatu, tapi dengan membaca buku itu terwakili, terjawab perbedaan-perbedaan itu. Saya ulangi lagi, bahwa ineransi itu harus dipahami tak salah dalam naskah asli dan maksud tujuannya. Itu saya ulangi ya. Ineransi ketaksalahan Alkitab harus dipahami dalam naskah asli dan maksud tujuannya. Begitu ya. Terima kasih Pak Pendeta Edwin. Anak. Ya. Karena masih kalau demikian, kalau naskah asli itu adalah ineransi, nah sedangkan tadi dijelaskan bahwa kemudian itu kan sekarang ada disalin turun temurun. Nah, apakah kemungkinan juga terjadi ineransi di situ? Bagus, the best question ya. Bagus, itu rasional, pertanyaan yang rasional ya. Timbul pertanyaan, where? Di mana naskah original? Begitu kan? Di mana naskah original? Yang original ini yang saya maksudkan adalah contoh naskah yang ditulis oleh Musa. Contohnya kalau itu Pentatuk ya. Kalau kitab Wahyu, naskah yang ditulis oleh John, Apostle John. Ya, kita buka-bukaan aja lah malam ini ya, supaya keraguan itu terjawab melalui apologetik pada malam ini. Begini, apa yang tak lekang oleh panas dan yang tak lapuk oleh hujan? Tidak ada. Terus, di mana Anda duduk dan berdiri 100-200 tahun kemudian, tempat Anda berdiri dan duduk dipastikan tidak bisa ditemukan. Karena tanah juga mengalami pergeseran. Ya toh?
benda hidup saja itu mengalami perubahan, apalagi benda mati. Ini secara rasio saja ya, secara rasio. Nah, itu sebabnya kenapa tadi saya menjelaskan di abad kedua sampai abad ketiga itu baru ada struggle terkait dengan the word of God, yaitu firman Allah. Ikuti sesi ini, bibliologi ini memang saya memberikan porsinya lebih banyak, ya mungkin 3-4 kali pertemuan, karena ini sangat signifikan. Begini, naskah itu dapat dikatakan dalam kejujuran secara rasio sudah tidak ada. Kalau begitu timbul pertanyaan, kopinya ada enggak? Kopinya ada. Nah, yang saya mau sampaikan, kopi itu original enggak? Yang namanya disalin, yang namanya dikopi ya sudah tidak original. Walaupun sama dengan aslinya. Begitu loh. Bahasanya sekarang itu apa ya? Dilegalisir. Dilegalisir. Asli enggak itu? Jawabannya itu sah, valid. Tapi itu tidak asli. Namanya juga barang legalisir. Nah, begitu. Dalam pelajaran Yunani maupun Ibrani itu kita menemukan yang namanya manuskrip to the point saja. Mungkin ada yang lagi antrian bertanya, ini saya langsung to the point aja. Begini, secara rasio untuk mengetahui manuskrip yang paling mendekati ori, ini bahasanya ori ya, itu manuskrip yang mana? Manuskrip yang paling tua. Gitu kan? Manuskrip yang paling tua. Gitu. Nah, bagaimana kalau ada muncul manuskrip baru? Ada metode memang untuk memberi penilaian hal tersebut. Ingat bahwa baik PL maupun PB itu tidak ada powelnya. Tidak ada huruf hidupnya. Itu orang Manado bilang ini, tulis Jo dari awal sampai akhir nyanda ada DP jeda. Jadi batulis itu barente akan semua. Nggak ada dia pe spasi. Gimana itu ya terjemahnya gini. Tulisan naskah perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah tulisan yang semuanya dalam bentuk konsonan, tidak ada vokalnya. Yang ditulis tidak ada jedanya. Tidak seperti kita dalam bahasa Indonesia, akan spasi, tetapi spasi, kamu spasi, pergilah. Begitu ya. Tidak ada. Tidak ada spasinya, akan nyambung. Bahkan tidak ada vowelnya, huruf hidupnya. Nanti para masoret atau ahli itu baru memberikan vokalnya, mengingat itu perjanjian lama tidak menjadi bahasa yang digunakan secara umum, hanya digunakan di bait Allah dan juga adanya diaspora. Banyak orang-orang Ibrani yang sudah meninggalkan tempatnya yang mengalami kesulitan untuk membaca teks. Begini, pendekatannya dalam kehidupan orang Islam itu ada yang namanya Arab Gundul. Arab Gundul itu adalah bahasa Arab yang tidak ada vokalnya, huruf mati semua. Tapi itu pun juga word by word, kata per kata itu bisa
ketahui. Namun PL dan PB itu tidak bisa. Jadi nempel semua dia. Nah, begitu, kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Anas. Ya, Terima kasih, baik Bapak Ibu sekalian. Kita masuk pada pertanyaan kedua. Bapak Kapolres. Silakan. Ya, selamat malam Pak. Shalom, 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 Kapolres kita. Apa kabar Ya. aman bangsa dan negara di Langoan? Ya, saya ingin bertanya Pak, mengenai penulisan Alkitab khususnya Perjanjian Lama, itu kan kejadiannya jauh berapa ribu tahun sebelum Masehi. Contoh misalnya kitab-kitab Taurat ditulis oleh Musa. Bagaimana itu menurut pemaparan Bapak tadi kan segala ditulis oleh para penulis sesuai dengan ilham dari Roh Kudus. Yang ingin saya pertanyakan, kejadiannya sudah begitu lama, bagaimana cara mereka mungkin mengingat atau mengalimatkan peristiwa-peristiwa itu. Yang kedua, ada pemikiran Alkitab kan itu benar dan iya. Yang menurut kami pemahaman artinya Alkitab itu isinya yang merupakan firman Tuhan, sedangkan Alkitab bentuknya itu hanya berbentuk buku. Kan dia bisa terbakar, kalau dalam keadaan terbakar dia bisa terbakar, bisa hangus, atau bisa basah kalau dalam keadaan banjir. Mohon penjelasannya. Dan yang ketiga, mengapa kitab-kitab Deuterokanonika tidak masuk dalam Alkitab, sedangkan saya banyak mendengar ada beberapa pendeta-pendeta dari kalangan Injili dalam penafsiran mereka memakai kitab-kitab Deuterokanonika itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harni. Ya, ada 3 pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama, sebutlah Musa. Iya. Apakah Musa sudah lahir waktu langit dan bumi diciptakan? Jangankan Musa, Adam aja belum lahir. Langit dan bumi diciptakan. Bukankah manusia itu ciptaan yang terakhir? Nah, kalau Adam dan Hawa saja tidak tahu bagaimana langit dan bumi diciptakan, apalagi Musa. Terlalu jauh hidupnya. Maka itu sebabnya perlu ada yang namanya revelation. Ya, perlu ada yang namanya revelation. Apakah itu bentuknya penglihatan, ya, atau mimpi? Bisa terjadi begitu. Sehingga Musa menuliskan itu. Tidak mungkin Musa tahu ngarang sendiri. Tidak mungkin. Jadi diberitahu dalam mimpi kah atau penglihatan. Itu kan bagian daripada pewahyuan yang bersifat khusus. Yang kedua, Alkitab itu yang tidak salah itu bukan kata-kata yang mematikan, tapi roh yang menghidupkan. Artinya begini, betul Alkitab itu harus ditulis dalam bentuk kata-kata. Tetapi yang disebut firman Allah itu bukan kertasnya, tapi konten atau isinya. Kita perlu menghargai Alkitab, jangan dibuang, jangan sampai basah, ya. Harus dijaga, ya. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia kan selalu nyetak Alkitab, ya. Berarti ada 2 kemungkinan. Satu, orang Kristen, satu orang bisa punya Alkitab 3 atau 4 atau 2 dan sebagainya. Atau Alkitab yang lama kemudian dibuang, tidak bermaksud mengajarkannya, ya. Kemudian menemukan yang baru. Kan begitu kan? Dibuang karena sudah terlalu banyak dicoret-coret. Seperti saya waktu terima Yesus, Alkitab saya terlalu banyak dicoret, dikasih warna-warna dan sebagainya. Ketinggalan, hilang dan sebagainya dengan tidak unsur sengaja, ya. Jadi lebih kepada isinya, Pak, ya. Isinya. Ingat bahwa ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus kan menerangi hati kita yang membuat firman itu hidup.
di dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan firman Allah. Begitu ya. Nah, Deuteronomikat tidak termasuk Alkitab. Iya. Sepakat, Pak. Sepakat. Di antara PL dan PB itu tidak bisa disebut firman Allah sebab kalau kita melihat secara keutuhan ada cacatnya. Seperti telur, kalau dia busuk, ini ilustrasi doang ya. Lagi pula ini ilustrasi, jangan salah dipahami ya. Seperti telur kalau dia busuk, satu. Kemudian diaduk dengan telur yang tidak busuk lagi, maka telur yang tidak busuk itu akan sama-sama dibuang dengan telur yang busuk karena dia diaduk. Saya tidak berkata Deuteronomika itu busuk ya, bukan itu maksud saya. Tapi dalam keyakinan Protestan, yang ada hanyalah Kejadian sampai Maleaki, Matius sampai Wahyu. Begitu ya. Nah, kalau ada kitab Deuteronomika digunakan oleh kelompok Injili, itu sebagai sumber untuk menulis bisa saja. Namanya juga sumber kan. Sumber bukan sebagai kebenaran yang bersifat absolut. Karena kebenaran yang bersifat absolut kan hanya firman Allah, Alkitab. Nah, kalau itu digunakan sebagai pendukung sekunder, bukan primer. Ingat loh ya, bahwa kebenaran yang absolut yang tidak pernah salah itu cuma Bible. Nah, kita memahami Kejadian sampai Maleaki, Matius sampai Wahyu. Nah, kalau Deuteronomika ada yang menggunakan oleh kelompok Injili tertentu, dipastikan dia tidak mensejajarkannya dengan kebenaran yang absolut dengan PL dan PB. Kalaupun ada yang menggunakannya, hanya sebagai referensi yang nilainya tidak sama dengan PL dan PB. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kita datang pada penanya berikutnya kepada Ibu Esther Lukas. Silakan. Shalom, selamat malam, Pak. Shalom, selamat malam, Ibu. Ya, saya izin bertanya, Pak. Boleh. Mau kenalkan diri, mungkin belum banyak yang kenal, silakan dengan mukanya. Minta maaf, Pak. Saya lagi suap anak ini. Oke, it's okay, no problem. I'm sorry. Silakan. Ya, tadi saya sudah dengar bahwa penjelasan Bapak tentang Alkitab. By the way, ini Ibu posisi di mana sekarang? Saya di Makassar. Saya istri dari Bapak Makassar. Randi, Pak. It's good, ya. Ya. Oh, it's good. Ya, silakan. Baik, Pak. Tadi penjelasan Bapak tentang Alkitab bahwa Alkitab itu 100% firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada daftar-daftar keturunan, Pak. Contohnya seperti si A memperanakan si B dan si B memperanakan si C dan selanjutnya. Mengapa keturunan-keturunan ini disebut firman Allah? Itu saya, Pak. Oh, bagus. The best question. Terima kasih, Pak. Kelihatannya kalau keturunan-keturunan itu enggak sakti banget ceritanya ya. Kelihatannya kalau keturunan-keturunan itu ya biasa normal, enggak ada yang spesial dari cerita itu ya. Ya, namanya juga keturunan-keturunan lah normally, enggak ada sesuatu yang sangat khas. Nah, begini. Firman Allah itu disebut firman Allah itu apakah ada pada peristiwanya atau kekuatannya ada pada pengilhamannya? Saya ulangi. Alkitab itu disebut firman Allah, itu strongnya ada di mana? Ini dulu, supaya tidak bias berpikirnya. Ada pada ceritanya, ada pada sejarahnya, ada pada kejadiannya, ada pada keterangannya, atau ada pada sang pemberi inspirasi atau penulis teks, yaitu Roh Kudus. Itu dulu. Karena jangan lupa,
Kalau pertanyaan Ibu Esther ini keturunan-keturunan, masih bisa ditolerir. Tapi bagaimana dengan Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11? Itu ada dialek antara iblis dengan Yesus Kristus. Perkataan iblis ada di situ. Kok bisa firman Allah? Jadi yang pertama statement saya. Disebut firman Allah karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Bukan terletak pada peristiwa, angka, lokasi, whatever. Tapi terletak pada apakah itu diilhamkan oleh Roh Kudus atau tidak. Yang kedua, ketika cerita itu dijelaskan di dalam Alkitab, yang perlu kita lihat secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bagaimana bisa menjelaskan tentang Yesus yang menang atas godaan iblis, kalau tidak menjelaskan bagaimana proses Yesus dicobai oleh iblis? Kalau tidak menjelaskan bagaimana Yesus ditanya oleh iblis, berkatalah iblis, kemudian Yesus menjawab iblis. Itu artinya apa? Satu cerita yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, demikian pula bicara tentang keturunan-keturunan. Itu merupakan satu cerita yang memiliki satu kesatuan yang memiliki makna setelah kita mempelajari Alkitab secara utuh. Itu jawaban saya. Terima kasih, Ibu Esther. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Tuhan berkati. Baik, pertanyaan masih adakah? The last question. Saya masih memberi kesempatan satu orang untuk bertanya. Boleh saya Pak? Boleh? Nah, silakan Pendeta Vanessa Pahang. Ya. Oke, makasih. Selamat malam, shalom. Shalom. Sebelumnya tentunya dengan webinar ini saya diberkati. Apalagi ini berkaitan dengan patokan iman satu-satunya. Dan di sini saya tergerak untuk bertanya kepada Pak Anas mengenai Alkitab kan itu diwahyukan oleh Allah dan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Yang saya mau tanyakan berkaitan dengan peran Roh Kudus, apakah peran Roh Kudus itu sama dengan orang yang menjadi pemberita isi Alkitab? Tadi sempat saya simak masalah penulisan Alkitab. Di sana Roh Kudus yang mengilhami para penulis, kemudian dikaitkan dengan penerjemah, karena yang ada di tangan kita itu sudah dari terjemahan dari beberapa kali. Kita bisa menerima bahwa itu semua Roh Kudus yang terlibat di dalamnya. Nah, berkaitan dengan pemberita Injil atau yang menyampaikan Alkitab, apakah Roh Kudus masih punya kuasa atau berperan sama dengan pemberita Injil? Tadi pun saya sempat simak, Pak Hanas sempat menyebutkan bahwa kadangkala itu bisa jadi keliru karena kemampuan daripada pengkhotbah atau lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah peran Roh Kudus itu memang masih sama atau tidak? Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan Injil.
di Alkitab kita tahu bahwa ada 4 Injil yang ditulis, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Roh Kudus menuntun keempat penulis ini untuk menuliskan kitab yang semua boleh dikata sama? Apakah kalau orang cuma mau pikir secara biasa, apakah tidak bisa itu saja ditulis oleh satu orang? Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, pertanyaan yang sangat baik dari Bapak Panika Pahang ya. Baik, Roh Kudus itu pribadi yang sama. Baik terkait dengan penulisan Alkitab maupun Roh Kudus yang menolong para pemberita Injil. Cuma bukan masalah pada pribadinya, tapi pada fungsinya. Begini, ketika Alkitab itu belum dikanon, maka Roh Kudus itu memberikan inspirasi kepada para penulis firman untuk menulis firman Allah. Sehingga sekitar tahun 300-an itu Alkitab disebut close karena sudah dikanon. Nah, Roh Kudus yang sama itu sekarang tidak lagi. Perhatikan statement ini. Roh Kudus yang sama itu sekarang tidak lagi menerangi hati orang percaya untuk menulis firman yang baru atau Alkitab yang baru selain Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi Roh Kudusnya sama enggak? Sama. Roh Kudus yang menggerakkan orang menulis Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah Roh Kudus yang sama bekerja di dalam diri para pemberita Injil di masa kini. Cuma perbedaannya, pemberita Injil di zaman sekarang ini adalah keliru, salah kalau masih menerima wahyu baru dalam Alkitab. Ada firman Allah selain Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pertanyaan yang kedua, kenapa Injil tidak ditulis oleh satu orang aja? Harus 4. Begini, Matius, Markus, Lukas itu disebut sebagai Injil sinoptik. Injil sinoptik itu artinya sambil mengambil pandangan yang sama. Kalau boleh saya katakan, Injil sinoptik itu seperti segitiga sama sisi. Ya. Ada informasi dari Matius yang harus, maksudnya begini, ketika kita membaca Injil Matius, tidaklah komprehensif informasi yang didapat tanpa membaca Markus maupun Lukas. Demikian pula ada penjelasan di dalam Injil Markus yang harus di mana kita membaca Matius dan Lukas. Jadi dia saling melengkapi. Itu sebabnya perlu ada 3 penulis. Kepentingan Matius itu menjelaskan Yesus adalah Raja. Kepentingan Markus dan Lukas berbeda dengan tekanan Injil Matius. Bagaimana dengan Injil Yohanes? Pergumulan yang dihadapi oleh Matius, Markus, Lukas berbeda dengan Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes itu adalah Injil yang utuh. Bukan berarti Matius, Markus, Lukas tidak utuh. Saya umpamakan Injil Yohanes itu bulat. Kepentingan Injil Yohanes itu adalah untuk menghakimi filsafat Yunani waktu itu. Yang menempatkan Theos dengan Logos, Demiurgos, dan Aion-Aion itu secara